Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita ingin masuk pembelajaran firman Tuhan adik-adik. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami bisa berkumpul Tuhan Yesus secara online ya Bapa, di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk dapat mempelajari firman-Mu lebih dalam lagi ya Bapak. Tuhan Yesus berkati kami, curahkan roh kudus-Mu ya Bapak dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, Abang mau ngetes semangatnya dulu nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini baru jiwa-jiwa anak Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pembelajaran firman Tuhan. Wih adik-adik, tadi Inang Pendeta Simanjuntak kan sudah menerangkan firman Tuhan, sudah memberikan ayatnya. Nah, ayatnya itu dari mana sih adik-adik? Bisa kasih tahu Abang nggak? Nah benar, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah adik-adik, di situ bercerita atau berfirman tentang apa sih? Benar, tentang curahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan pembahasan lebih dalam adik-adik, kita tonton dulu videonya, cerita yang ada dalam Alkitab ini. Ini ada visualisasi videonya, kita tonton ya. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media,
dan Elam. Penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, Saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, Bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Nah, gimana adik-adik videonya? Seru kan? Ya, itu tadi adalah gambaran cerita real dari Alkitab. Jadi, di situ bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang telah dicurahkan Roh Kudus. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tapi kepada masing-masing kita juga Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, adik-adik. Oke, adik-adik. Di sini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia pergi ke surga menyediakan tempat untuk kita nanti. Dia sedang membuat tempat untuk kita nanti tinggal di surga. Nah, walaupun dia pergi ke surga, dia tetap menemani kita. Dengan cara apa? Menurunkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kepada masing-masing kita, adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia lewat doa. Nah, supaya kita dilindungi dan supaya kita diberikan pengertian, kepintaran melalui Roh Kudus, supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat sayang sama kita. Sudah rela mati, sudah rela disiksa, dan saat naik surga, dia nggak biarkan kita begitu aja di bumi. Dia memberikan Roh Kudus untuk melindungi kita. Oke adik-adik, jadi intinya kita sudah diberikan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita harus selalu berbuat hal yang baik, adik-adik. Hal yang baik seperti apa? Contohnya rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Itu yang paling penting, karena hal itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Kita berbicara langsung dari hati ke hati dengan Tuhan, adik-adik. Nah, terus apa lagi? Berbuat hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Contohnya dalam hal pandemi ini, saling tolong-menolong, saling memberi support akan yang lain, sama saling menyemangati, adik-adik. Oke adik-adik, sekarang abang akan mengilustrasikan tentang Roh Kudus. Nah, adik-adik pasti memiliki masalah. Contohnya dapat nilai jelek di sekolah, atau berantem sama papa, atau bahkan mama papahnya yang berantem. Oke, adik-adik. Di sini
sini abang akan mengilustrasikannya melalui kain hitam ini. Nah, kain hitam ini adalah suatu masalah adik-adik. Nah, masalah ini kalau kita biarkan ataupun kita malah merengek-rengek, contoh merengeknya kayak gini. Kan jahat banget sih, kok aku diginiin, sama bapakku berantem, aku berantem sama bapak, terus nilaiku jelek. Kan kenapa sih? Itu bukan hal yang baik adik-adik. Yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang Dia telah mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Kalau ada masalah, ya kita harus berdoa supaya masalah itu cepat selesai. Kalau misalnya kita nggak berdoa, cuman ngerengek-rengek, cuman ya kayak bersungut-sungut, ya seperti kain hitam ini, gelap kelam hidup kita. Coba kalau kita berdoa, minta kepada Tuhan untuk membantu kita. Tuhan Yesus, bantu aku menyelesaikan masalah ini ya Bapak, dan bantu keluarga aku untuk berdamai. Ya Roh Kudus, berkatilah keluarga aku agar keluarga ini bisa dipenuhi dengan damai sejahtera dan kebenaran. Nah, pasti Tuhan akan memberikan mukjizatnya kepada kita karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, seperti contohnya kain hitam ini. Ini kalau bersungut-sungut merengek-rengek akan seperti ini. Tapi kalau kita berdoa pada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, maka masalah kita akan selesai dan hidup kita akan berwarna adik-adik. Jadi adik-adik, intinya adik-adik, kalau kita memiliki masalah, jangan kita hanya bisa bersungut-sungut atau protes atau marah. Tapi adik-adik, marilah kita berdoa karena Tuhan Yesus telah memberikan roh kebenaran dalam hidup kita, dalam setiap masing-masing yang percaya kepadanya, dan pasti Tuhan akan memberikan solusi atas masalah kita. Terima kasih adik-adik. Oh iya adik-adik, hampir aja lupa, ternyata ada pengumuman nih dari sekolah minggu. Untuk anak kelas 3 dan 4, kita akan mengadakan lomba pareheon di rumah masing-masing ya, yaitu membuat pembatas Alkitab. Nah, batas pengumpulan akhirnya itu kapan sih Bang? Batas pengumpulan akhirnya itu adalah tanggal 3 Juni 2020 adik-adik. Nah, dan akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 7 Juni 2020. Mari adik-adik, untuk anak kelas 3 dan 4, kita ikut lomba tersebut. Kita tunjukkan kreativitas kita sebagai anak sekolah. Terima kasih. Sekian dari Abang. Tuhan Yesus memberkati.